dalam kuliah kali ini itu isinya adalah deposit mineral yang koekonomis khususnya dan host rocknya. Jadi mungkin kemarin Pak Nukman menjelaskannya lebih nyaman mungkin ya, karena memang beliau itu basicnya geologi, sehingga kalau menjelaskan tentang deposit mineral dan kejadian mineral itu lebih lancar begitu ya. Tapi bagaimanapun juga saya yang basicnya bukan geologi itu harus berusaha menjelaskan kepada kalian. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan dan saya tidak bisa menjawabnya, akan saya simpan, nanti akan saya tanyakan ke Pak Nukman ya. Karena kemarin saya tanyakan apakah Pak Nukman punya materi untuk saya pelajari begitu. Dia bilang tidak punya Pak Edi, saya biasanya langsung di depan kelas gitu. Oh ya sudah, berarti tidak punya materi, jadi saya harus bikin sendiri materinya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita nanti slow saja sesampainya materi ini ya. Deposit mineral ekonomis dan host rocknya. Jadi yang pertama kali kita definisikan dulu ya. Jadi cadangan mineral itu menjadi ekonomis jika memiliki keuntungan nilai komersial yang melekat padanya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan dari survei geologi, kita mendapatkan potensi mineral di situ, tentu saja mineral itu bisa menjadi ekonomis jika ada keuntungan yang komersial ketika kita gali, kemudian kita jual atau kita manfaatkan, gitu ada nilai ekonomisnya ya. Nah, dari kajian keterdapatannya, konsentrasi mineral atau logam dalam endapan itu bisa sangat bervariasi, mulai dari beberapa bagian per juta ya. Jadi utamanya di logam-logam utama itu masih satuannya adalah ppm, part per million ya, part per million, jadi seper sejuta. Jadi ordernya masih sangat kecil pun masih cukup ekonomis begitu ya. Jadi contohnya di platina, palladium, emas, dan perak itu pasti satuannya adalah ppm. Ya, kemudian untuk satuannya yang sudah masuk ke persen itu biasanya tembaga ya, tembaga, seng, timbal ya, itu masuk dalam cadangan mineral yang keterdapatannya harus banyak ya, karena kalau tidak banyak keuntungan nilainya tidak begitu maksimal begitu ya. Oke. Jadi kemudian yang ketiga, mineral dapat disebut sebagai ekonomis atau tidak ekonomis tergantung dari kebutuhan industri terhadapnya. Jadi sekarang mineral yang nikel nanti turunannya menjadi beberapa nama-nama baterai itu ya, lithium, kemudian nikel kadmium itu sebagian besar adalah dari nikel. Maka sekarang menjadi laku ya, mineral nikel itu laku. Di Indonesia juga cukup banyak terdapat nikel, di Sulawesi cukup banyak di situ keterdapatan nikel, melampar di pantai ya, melampar di sepanjang pantai sampai di lepas pantai sedikit, jadi di bawah air ya. Cukup banyak endapan nikel di situ. Oke. Kemudian untuk mineral-mineral yang lain itu kebutuhannya disesuaikan dengan permintaan ya. Jadi semakin tinggi permintaannya maka nilainya akan semakin baik ya. Ya seperti hukum jual beli pada umumnya ya, kalau permintaannya tinggi maka nilai ekonominya akan baik. Oke, kemudian ini contohnya mineral kuarsa yang ekonomis itu seperti pasir silika, digunakan dalam kaca atau industri optik. Nah, di dalam buku kajian di awal dari metode geologi untuk mineral, untuk eksplorasi mineral itu dijelaskan secara detail tentang jenis-jenis mineral yang ekonomis dan nanti digunakan untuk apa. Oke ya. Nah, ini saya
tunjukkan keterdapatan dan bentuk mineral yang ada di alam ya. Ya. Ada yang pertama adalah native element. Ya, native element ini biasanya memang terbentuk single ya, terbentuk tunggal di dalam batuan dan tidak terikat menjadi atau tidak terikat dengan biasanya dengan karbon atau dengan oksida ya, atau dengan oksigen yang lain ya. Jadi disebut sebagai native element. Jadi keterdapatannya ya tunggal, itu mineral logam dan tunggal ya. Contohnya adalah silver, gold, sulfur, copper, platinum, palladium ya. Kenapa ini tunggal? Karena mungkin mineral-mineral ini tidak terikat ya, atau tidak punya kovalensi ya, istilahnya ya, tidak kovalensi dengan oksida maupun dengan karbon dan oksigen yang lain, sehingga dia bisa terdapat dengan mineral tunggal ya, sebagai mineral tunggal atau native element. Kemudian yang kedua adalah yang termasuk dalam oksida. Oksida misalkan adalah ametis, hematit, kasierit. Jadi ada O-nya di situ ya, ada O. Ini mestinya O-nya di duanya di bawah ya, SiO2. Jadi ada O2 masuk dalam oksida. Kemudian yang masuk dalam karbonat, jadi keterdapatannya dalam bentuk karbonat adalah kalsit, magnesit, dolomit, ankerit, smithsonite, dan saya sendiri masih tidak ngeh dengan istilah-istilah ini ya. Ini hanya saya bacakan saja. Saya harapkan kalau kalian pengen mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan bisa dicari sendiri. Cerusit, smithsonite itu saya juga tidak begitu paham. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng beberapa mineral yang tidak umum ya. Kalau kalsit ini saya pernah melihat, saya pernah memegang. Magnesit sudah pernah memegang juga. Dolomit ini juga sering memegang ya, karena ini batu kapur yang masih original gitu. Nah, ini ankerit, smithsonite, cerusit, rhodochrosite ini saya belum pernah memegang. Mungkin Pak Nukman punya ya, tapi saya kurang tahu ya. Kemudian dalam bentuk silikat ya, dalam bentuk silikat biasanya ada SiO-nya. Jadi kalau di dalam mineral ada secara kimia ada SiO-nya, itu biasanya masuk dalam silikat ya. Oke. Kemudian sulfida ya, sulfida ini yang sering kita dengar di dalam kajian mineral, karena biasanya di beberapa sulfida itu terdapat mineral-mineral natif yang terbentuk bersamaan dengan sulfida ya. Jadi ada kalkopirit, kemudian spalerit, galena pirit ya, masuk dalam sulfida. Ada S-nya, ada S, ada sulfurnya, ada S-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah sulfat ya. Sulfat itu terkait dengan ada SO-nya, SO4 biasanya ya, ada SO, ada asam. Kita mengenal dengan sulfat ya, SO4 dari asam sulfat, misalkan H2SO4. Jadi ada mineral dalam bentuk sulfat itu dari barit, gypsum, anglesit ya. Oke, kemudian ada sulfosat. Ini saya juga tidak tahu dan belum pernah melihat barangnya ya. Gypsum ini saya sudah pernah melihat, sudah pernah memegang ya. Kalau yang barit, anglesit ini saya belum pernah. Sulfosat sama sekali belum pernah. Fosfat ini juga belum pernah ya, fosfat. Jadi ada PU di situ ya. Nah, ini adalah keterdapatan mineral yang ada di dalam tanah dan elemen-elemen yang biasanya dicari sebagai mineral atau elemen logam yang dieksplorasi ya. Jadi ini keterdapatan di lingkungan dalam bentuk mineralnya, sehingga otomatis kalau kita ingin mendapatkan katakanlah ya
magnesium begitu ya, kita pengen mengambil magnesium, maka kita harus bisa memecah MgCO3 ini, menyingkirkan CO3-nya dan seterusnya. Jadi misalkan targetnya adalah kita pengen mencari mineral yang ada di situ, mineral yang utuh begitu, sengnya saja, kita pengen mengambil sengnya saja, maka harus disingkirkan ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan informasi bahwasanya beberapa mineral-mineral itu terikat dalam bentuk bentuk-bentuk mineral yang berbeda-beda. Oke ya, jadi misalkan kalau kita pengen misalkan besi gitu ya, besi itu bisa yang paling mudah besi itu bisa didapatkan di oksida ya, oksida besi Fe2O3 ya. Fe2O3 itu di situ ada besinya, sehingga di hematit itu kita bisa membersihkan besi, atau kita bisa mengambil besinya saja, dan kandungannya biasanya besar kalau besi ya, harus dalam order persen, tidak dalam ppm. Oke ya, nah beberapa elemen-elemen ini itu termasuk dalam elemen-elemen yang khusus dan sulit dicari ya, langka begitu ya, elemen-elemen yang tidak mudah didapatkan di tempat-tempat yang kebanyakan ya. Jadi dikenal dengan elemen-elemen yang langka gitu ya. Biasanya terkait dengan elemen-elemen yang masanya masih tinggi ya, semacam elemen-elemen yang dipakai di nuklir itu ya, elemen-elemen yang masih belum terpecahkan atau terfisikan ya, terpecahkan. Oke, terbelah gitu ya. Oke, jadi ini adalah keterdapatan mineral di dalam bentuk senyawa gitu ya, dalam bentuk ikatan unsur-unsur. Ini adalah contoh mineral metalik yang secara umum sama mineral yang non metalik secara umum. Ini yang di sebelah kiri ini adalah mineral utamanya yang dicari biasanya. Dan ini rumus mineral yang ada di dalam media. Kemudian yang di sebelah kanannya ini adalah komposisinya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah major usage-nya, jadi kegunaannya. Sayang sekali saya tidak bisa menunjukkan contoh sampelnya. Kalau kalian pas ada Pak Nukman mungkin bisa ditanyakan, karena setiap mineral yang ada di sini itu terbentuknya bisa bermacam-macam ya. Andalusit itu terbentuk dari apa, terbentuk di mana gitu, ceritanya masing-masing punya cerita sendiri. Ya, jadi silahkan kalian bisa mencari sendiri kira-kira kalau barit atau bentonit itu kira-kira itu didapatkan pada kondisi apa, pada terbentuknya secara geologi itu pada mekanisme yang bagaimana. Oke, itu bisa dicoba digali sendiri. Nah, jadi kita bisa melihat mineral, misalkan prinsipal ore-nya adalah andalusit, itu formulanya Al2SiO5 gitu ya. Ya, jadi ada aluminium ya, aluminiumnya 63,2%. Aluminium tapi yang masih terikat dengan oksida ya, aluminium oksida. Ini Al2O3 itu 63%. Jadi dia cukup banyak aluminiumnya dalam andalusit ya. Nah, di dalam bentuk mineralnya itu dipakai di gemstone atau porcelain spark plug ya. Jadi karena mungkin dia punya kekerasan yang cukup tinggi begitu ya, jadi dia dipakai untuk batu akik sama untuk porselen yang ada di busi motor gitu atau busi kendaraan. Nah, kalian bisa lihat sendiri dari jenis-jenisnya ini. Nah, dari berbagai macam ini mungkin saya juga tidak begitu mengenal semuanya ya, hanya beberapa saja yang kita kenal dari sisi kegunaan mineralnya ya, dari
dari sisi yang kita pakai sehari-hari katakanlah ya. Ya, mungkin asbes ini yang sering kita kenal ya, karena asbestos ini berada dalam satu formula yang panjang, formula kimia yang panjang, ya otomatis dia dipakai di bangku kerangka atau dipakai di bahan-bahan konstruksi ya, asbes. Ya, di sini ditunjukkan dalam sebagai bangunan maupun mineral pipa. Nah, jadi bisa dilihat lagi di sebelah kiri ini. Oke. Major use-nya bisa di sebelah kanan. Ini juga kelanjutannya masih ada cukup banyak. Ini kelihatannya detail dari A, B, C ya sampai G. Ini lanjutnya juga ada lagi ya. Cukup banyak. Ya, ada beberapa yang kita bisa ketahui kegunaannya secara jelas ya. Jadi ini gold ini adalah dia tunggal, dia bisa berdiri sendiri ya. Dia bisa berdiri sendiri, hanya AU saja ya, dipakai di perhiasan, dentis, gigi, kemudian elektronik untuk kontak yang bagus, koin dan investasi. Ya. Kemudian galena ini adalah Pb di situ yang dicari ya. Pb itu bahan utama dari baterai. Ya. Jadi dalam galena. Jadi beberapa hal yang perlu kita pelajari, mestinya galena terbentuk dari apa dan bagaimana terbentuknya, kondisinya, lingkungannya seperti apa. Itu yang perlu kita coba gali satu-satu ya. Coba bisa dicari sendiri. Misalkan kita mencari galena, di Wikipedia pun ada galena, itu rumusnya seperti ini, didapatkan dalam kondisi seperti ini dan terbentuknya dari kejadian geologis macam apa. Oke ya. Kemudian ini kelanjutannya dari tadi ada grafit, yaitu mineralnya hanya karbon saja kalau grafit. Mungkin karbon dan rongga-rongganya karena C saja, tapi konten karbonnya hanya 70-85% C ya. Padahal isinya cuma karbon saja ya. Mestinya ya ini 100% ya, tapi kurang tahu kenapa 70-85%. Dipakai di cukup banyak kegunaan ya grafit ini. Jadi untuk pensil, untuk elektroda, atau untuk motor gitu dan sebagainya. Kemudian gypsum, halit, ya beberapa istilah kita kenal ya, beberapa tidak kita kenal. Jadi sebagian besar mineral-mineral ini tadi ada gunanya dan bisa dibaca kegunaannya di sisi sebelah kanan. Cukup panjang sekali ya. Magnetit, markasit, marmarit, milerit, pirit. Ada beberapa yang dikenal, ada beberapa yang tidak dikenal. Oke. Sampai pada Z ya, ada zircon. Ya. Oke, kemudian ini ada yang tambahan ekstra berupa dolomite, limestone, marble, silika sand, dan rock fosfat. Jadi di sini yang ditunjukkan sebagai mineral itu segala sesuatu hasil ikatan unsur yang ada di dalam bumi yang berguna. Jadi sekali lagi ya, jadi yang disebut sebagai mineral ekonomis itu mestinya dia bisa memberikan nilai tambah. Ya, memberikan nilai tambah, dan semua yang tertulis di sini itu adalah ekonomis, dia bisa memberikan nilai tambah pada ada material tertentu ya, sehingga bisa dimurnikan kemudian bisa digunakan untuk berbagai keperluan ya. Oke. Nah kemudian di samping klasifikasi dari berbagai macam nama-nama mineral ini tadi, itu tunjukkan ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi geografis. Jadi klasifikasi geografis itu merupakan pembagian keberadaan mineral berdasarkan areanya ya, berdasarkan areanya. Yang pertama yang dikenal dengan province ya, atau metallogenic province.
ini merupakan salah satu klasifikasi geografis dari mineral yang paling luas, ya, paling luas. Jadi apa namanya, suatu mineral berada dalam satu provinsi jika dia apa namanya, berada di dalam satu zona ukuran regional yang sama, ya, dari ukuran regional yang sama. Jadi dalam satu ukuran regional sama itu terdapat spot-spot atau beberapa tempat mineral-mineral tertentu yang apa, secara geologis dia menempati satu kenampakan geologi yang ukurannya adalah regional. Ya, jadi kalau skala regional berarti daerah itu atau kondisi geologi itu terbentuk oleh aktivitas yang besar, aktivitas intrusi, aktivitas tektonik, subduksi, hidrotermal dan lain-lain. Ya, jadi misalkan saja ini ada beberapa contohnya, dan ini ada apa namanya, beberapa mineral yang terbentuk di Northern Territory Australia, ya. Jadi dia apa namanya, terbentuk dalam suatu ukuran yang besar, ya, dari ukuran yang besar. Jadi itu diistilahkan sebagai provinsi, ya. Jadi kalau keterdapatan mineral itu sudah dalam ukuran yang besar begitu, itu berarti termasuk dalam satu provinsi. Ini contoh-contohnya, ya. Ada nama-nama dari, ada Gold Province di Canadian Shield, apa namanya, PT PDNI CUAU di Sudbury Basin Kanada, ya. Jadi istilah yang paling besar atau pembagian yang paling besar untuk geografis dari mineral itu adalah provinsi, ya, provinsi. Kemudian yang di bawahnya itu adalah region. Region itu ukurannya hampir sama dengan provinsi, tapi ukurannya lebih kecil. Dan ini dikontrol oleh stratigrafi atau struktur geologi. Jadi walaupun di situ tadi terdapat di dalam zona intrusi misalkan saja, tapi keterdapatannya dikontrol oleh stratigrafi di situ ataupun oleh sesar yang ada di situ atau struktur yang ada di situ. Dikontrol oleh lipatan, oleh sesar, oleh rekahan dan sebagainya. Ini contoh-contohnya, nama-namanya yang termasuk dalam region. Ini misalnya ada region begitu. Diamond Bearing Region, Northern Minas Gerais, Brasil. Nah, dalam setiap nama ini itu bisa kalian cari di Google, ya. Bisa kita bertanya ke Google daerahnya seperti apa, fotonya seperti apa, itu ada semua. Ya, jadi contoh-contoh dari satuan region ini. Oke. Kemudian yang di bawahnya lagi adalah distrik, ya. Distrik itu terkait dengan satu area geografis yang mengandung mineral khusus tertentu. Ya, jadi di dalam apa namanya, satu provinsi tadi bisa jadi juga ada terdapat region, ya, ini satu provinsi bisa jadi terdapat satu region, tetapi bisa jadi dipilah-pilah lagi dalam distrik, ya. Dalam distrik yang artinya adalah terdapat mineral yang khusus, ya, mineral tertentu, ya. Mineral tertentu, misalkan saja ini uranium, ya, misalkan saja khusus untuk uranium. Jadi di situ ada satu distrik namanya New Mexico District, ya, untuk uranium deposit. Misalkan ini Singbum District untuk copper saja. Oke, ya, jadi misalkan Baguio Mineral District untuk copper, ya. Aeolian Soils, Aeolian berarti ini hanya Aeolian saja, soil. Jadi Aeolian itu bentang pasir, ya, bentang pasir yang terbentuk pada suatu area yang khusus, ya. Oke. Ini lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan region. Kemudian yang lebih kecil lagi adalah belt, ya. Belt itu berbentuk satu lintasan panjang yang memiliki endapan mineral tertentu. Ya, ini biasanya terbentuk akibat rekahan yang cukup besar yang pada proses terjadinya intrusi, kemudian rekahan tadi bisa digunakan sebagai jalan dari cairan atau fluida yang terbawa oleh intrusi tadi, sehingga akan terbentuk beberapa mineral di situ. Ya, jadi
karena rekahannya itu bisa ukurannya panjang atau zona lemahnya ukurannya panjang, maka bisa terjadi satu belt yang cukup panjang di sini, bisa disebut sebagai belt. Ya. Jadi ada beberapa istilah atau beberapa nama tempat yang masuk dalam golongan belt ya. Colorado Gold Belt ya, Grand Uranium Belt, nanti Copper Belt ya. Jadi dari bentuknya ini memanjang begitu. Ya, bisa jadi belt ini merupakan salah satu anggota dari distrik ya. Jadi dari distrik, jadi ada yang bentuknya belt dalam satu kawasan di mana di situ ada mineral khusus, misalkan saja uranium, itu ada satu tempat yang dia membentuk belt ya. Jadi di anggota di bawah distrik ya. Jadi distrik uranium, misalkan daerah yang mineral uranium ada bentuknya yang berbentuk seperti belt atau semacam sabuk yang sudah diketahui arah keberadaannya, yang kaya akan mineral khusus itu tadi. Oke ya. Kemudian lebih kecil lagi adalah deposit ya. Deposit itu satu grup mineral yang berukuran relatif kecil, bagian dari belt. Ya, dari beberapa belt tadi mungkin didapatkan konsentrasi mineral yang lebih detail pada area-area tertentu, itu menjadi deposit istilahnya. Ya, deposit. Di satu daerah bagian dari belt yang memiliki kandungan mineral yang berkonsentrasi cukup tinggi di antara sekian tempat yang ada di belt itu tadi. Oke ya, jadi ini sudah lebih detail lagi dalam satu kerangka deposit. Ya. Sebagai contohnya, misalkan saja kita melihat Grasberg yang ada di Irian begitu ya, itu mestinya dia ukurannya itu sudah masuk dalam region ya, masuk dalam region. Jadi dia dikontrol oleh struktur geologi berupa intrusi dari bawah. Jadi area di situ, kemudian dari beberapa lokasi di Grasberg itu ada yang terbagi menjadi distrik. Bisa jadi dalam satu Grasberg itu satu distrik, karena semuanya tunggal yang dicari adalah emasnya. Tapi mungkin bisa jadi area-area tertentu itu kaya akan tembaganya ya, karena tembaga pura itu yang dicari, yang disoukan adalah tembaga ya, tetapi ada emasnya. Jadi mungkin bisa didapatkan beberapa distrik dari region yang ada di Grasberg itu, beberapa tempat itu dia adalah distrik emas, ada distrik tembaga gitu dan sebagainya. Oke ya, kemudian di bawah-bawahnya juga ada bentuk-bentuk tertentu. Bisa jadi distriknya sama dengan belt, bisa. Oke, jadi penamaan ini tidak strict, tetapi tergantung dari kesepakatan yang digunakan oleh perusahaan itu. Ya, penamaannya tergantung dari kesepakatan perusahaan. Oke ya. Jadi ada yang dalam bentuk belt, kemudian dalam satu belt ada zona-zona yang lebih kecil lagi, yaitu tergantung penamaannya. Oke ya, sampai ke simbol-simbol penamaan tiap titik yang ditambang begitu. Oke. Nah, kemudian di bawahnya deposit ada blok ya. Blok adalah suatu area yang sudah terdefinisi memiliki mineral yang ekonomis atau grup mineral yang ukuran relatif kecil yang merupakan bagian dari belt. Ya, jadi ini ada deposit, ada blok. Ya, jadi deposit dan blok ini tergantung yang diinginkan ya, dan tergantung yang diinginkan perusahaan. Bisa menambahkan sebagai blok, bisa menambahkan sebagai deposit. Tapi dia dia merupakan secara geografis dia berada di bawah belt ya. Oke. Nah, kemudian untuk blok tertentu bisa juga yang di Grasberg itu menjadi satu blok. Pada area tertentu adalah satu blok. Satu blok ini khusus blok untuk pertambangan subsurface, pertambangan bawah tanah begitu ya. Oke, jadi kadang-kadang kalau yang di bawah tanah itu dibagi menjadi beberapa tingkat begitu ya. Itu disebut sebagai level. Ya. Beberapa tingkatan penggalian itu sebagai level, yang tentu saja level-level ini biasanya dikaitkan dengan kenampakan stratigrafi di situ
Ya, kenampakan stratigrafi atau kenampakan pola struktur yang muncul di situ. Jadi menjadi level A, level B, level C, atau penamaannya terserah perusahaan-perusahaan yang ada. Ya, jadi kalau di di Bukit Asam itu juga ada penamaan ya. Jadi tapi karena dia tidak dibuka, tambangnya itu tidak dalam bentuk tambang bawah tanah karena batu bara ya dibongkar, itu juga ada level-level. Ya, level di situ artinya perlapisan batu bara yang ada di situ ada 4 atau 5 perlapisan. Oke lah. Nah, kemudian ini juga bisa jadi level ini dibagi menjadi lebih kecil lagi ukurannya, yaitu stope ya. Sebentar. Ukurannya menjadi stope ya. Istilah saja ya, menjadi stope. Jadi lebih kecil dalam misalkan kamar begitu ya, ada satu lapisan, satu level kedalaman penambangan tertentu, kemudian ada penambangan ke kanan dan ke samping itu digaris nama sendiri. Oke, dan ini sekali lagi penamaan ini tidak strict. Penamaan ini sesuai dengan kesepakatan perusahaan itu memakai istilah apa, tapi secara umum disampaikan semacam ini. Ya, ini adalah beberapa klasifikasi geografis dari mineral yang ada. Kemudian eksplorasi mineral bisa dibagi juga berdasarkan kedalamannya. Ya, kedalamannya. Jadi mineral bisa termasuk di dalam surface ya, atau di daerah permukaan, yang itu biasanya disebutkan di sini. Ini ada biji besi, bauksit, kromit atau tembaga, batu gamping, magnesit ya, yang biasanya ada di permukaan dan bisa relatif mudah untuk dieksplorasi. Nah, biji besi ini biasanya kalau tidak ketemu material atau mineral besinya, yang besi oksidanya yang ada di atas gitu ya, yang dalam bentuk bongkah, dalam bentuk mineral yang besar begitu, itu besi-besi ini mudah sekali teroksidasi oleh air dan udara sehingga dia mudah sekali pecah begitu ya, menjadi besi-besi dalam ukuran yang lebih kecil dan terikat dengan oksida, biasanya terikat dengan O ya, FeO2 biasanya, dan itu akan terbawa oleh aliran air dan berada pada atau akan tersedimentasi di daerah-daerah arah aliran air yang di ujungnya atau di hulunya terdapat pelapukan dari besi itu tadi. Yang akan terbawa begitu. Sehingga kalau kita lihat di pantai itu, di mana di bagian daerah di atasnya berupa daerah yang penuh dengan zona intrusi, itu biasanya pantainya akan mengandung besi ya. Contohnya saja pantai di sebelah barat Kulon Progo begitu ya, sebelah Kulon Progo ke barat begitu cukup banyak besinya karena ya, material yang diendapkan di situ itu berasal dari perbukitan yang ada di sebelah utaranya, di mana di situ adalah zona intrusi yang cukup banyak, kemudian potensi terbentuk mineral-mineral khususnya besi di situ. Kemudian bauksit juga iya, bauksit biasanya di permukaan dia berada pada suatu lapisan tanah, ya lapisan tanah. Bisa jadi dia berada di lepas pantai ya, jadi pantai tapi sedikit ke arah yang agak dalam sedikit gitu daerah di situ. Tapi juga bisa didapatkan di dekat permukaan tanah, ya dekat permukaan tanah. Kemudian ada juga kromit ya, tembaga, batu gamping ya, itu juga batu gamping biasanya memang di permukaan ya, karena batu gamping kalau di dalam itu lebih sulit lebih tidak ekonomis untuk membongkarnya. Oke. Kemudian yang kedua itu dari klasifikasi kedalamannya adalah di shallow depth. Ya, shallow depth ya berada di kedalaman tetapi tidak terlalu dalam gitu ya. Ya 100 meteran lah masih boleh ya. Oke. Jadi biasanya adalah deposit mineral logam dasar atau native elemen tadi ya, ada emas, kemudian ada beberapa mineral-mineral
yang tunggal tadi ya, di depan yang ditunjukkan di depan tadi, perak dan sebagainya. Itu termasuk di shallow depth ini. Kalau ukurannya cukup banyak, dia bisa agak dalam sedikit, tapi tidak sampai di daerah yang dalam. Artinya tidak sampai lebih dari ratusan meter ya, paling hanya apa namanya dalam 100, 180, 100 meter. Nah, batu bara ini juga termasuk shallow depth. Ya, kadang-kadang batu bara itu sampai menggalinya sampai 100 meter karena sudah dibongkar semuanya, jadi tidak terasa kalau dia ternyata membongkarnya sudah 100 meter. Ya, kalau batu bara pastinya harus dibongkar semua lapisan tanah yang ada di atasnya. Oke. Dan gypsum, ya, gypsum ini juga ada di bagian atas, ya, berupa endapan yang melampar secara horizontal. Tertutup oleh lapisan tipis hasil pelapukan mineral tersebut atau lapisan sedimen cukup tebal di atasnya. Jadi keterdapatan mineral ini tertutup oleh dia sendiri, pelapukan dia sendiri, atau host dari keterdapatan mineral itu sendiri, atau ada sedimentasi, ya, hasil banjir misalkan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah klasifikasi yang termasuk dalam, ya, termasuk dalam otomatis dari permukaan tidak diketahui keberadaannya. Dia didapatkan dengan melakukan pemboran, dengan melakukan kajian penelusuran, ya, penelusuran dari yang keterdapatan secara geologi di permukaan. Oke, ini biasanya berada dalam kedalaman yang cukup dalam, ya, paling mahal, paling risky, dan perlu pencitraan yang tidak mudah karena ya subsurface itu tadi dengan butuh pemboran yang agak banyak untuk mencitrakan secara lebih detail keberadaan mineral di situ. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah klasifikasi berdasarkan kontrol struktur, ya. Berdasarkan kontrol struktur. Oke, yang pertama itu adalah yang dikenal dengan tidak terdeformasi. Jadi dia apa namanya endapan yang ada di situ ya sudah as is di situ. Ya, ini sebagian besar anggotanya dari placer deposit, ya. Placer deposit itu suatu mineral yang terlapukan dan terbawa oleh air begitu, kemudian diendapkan di tempat tertentu yang stabil, gitu ya. Jadi tidak ada deformasi apapun, tidak terangkat, tidak terpotong, tidak terikat, gitu ya, menjadi apa namanya endapan deposit di situ. Biasanya ini terbentuk di sisi kanan dan kiri arah aliran pembawa mineral itu tadi, ya. Aliran sungai katakanlah, ya, di kanan kiri. Dalam ukuran biasanya yang dari kecil sampai ukuran yang besar. Ya, kalau misalkan terjadi banjir besar itu akan mengubah arah endapan dan mengubah ukuran dari endapan. Jadi dari kontrol struktur bisa dibagi yang tidak terkena struktur, ya, tidak terkena struktur. Namanya adalah undeformed, yang tidak terdeformasi. Kemudian yang kedua itu yang dikontrol oleh rekahan dan join. Yang dikontrol oleh rekahan dan join. Ya, kadang-kadang apa namanya mineral-mineral itu terbentuk seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dari rekahan sebelumnya kemudian terisi oleh fluida hidrotermal, kemudian terbentuk mineral di situ. Karena fluida hidrotermal tadi itu menjalar atau mengisi bagian-bagian yang mengalami rekahan atau join yang ada di dalam tanah akibat adanya intrusi bagian bawah gitu, ya. Dari bagian bawah itu mendesak ke atas sehingga mungkin yang sebelumnya sudah lemah kemudian bisa menjadi rekahan-rekahan. Itu akan terisi. Nah, jadi host yang di sini ini mengalami rekahan dan terisi mineral dari cairan hidrotermal sehingga membentuk apa namanya pola keterdapatan zona mineral yang membentuk seperti rekahan-rekahan begitu. Ya, untuk seperti rekahan-rekahan. Oke, jadi ini contohnya adalah yang sebelah sini ini, ya. Ini terbentuk dari rekahan-rekahan. Saya juga pernah diajak Pak Nukman untuk ke Sangon, ya, Sangon yang di
daerah Kulon Progo itu juga apa namanya pola-pola keterdapatan mineral kuarsa di situ yang sedikit mengandung emas ya, sulfida yang sedikit mengandung emas itu terbentuk atau mengisi dalam pola join ya, atau pola-pola rekahan yang di situ. Jadi bentuknya hampir mirip seperti ini. Jadi setiap ada rekahan kecil terisi. Dengan ukuran rekahan bisa dalam order cm sampai yang kecil sekali ukuran milimeter ya. Dari yang satuannya dalam order cm ya, misalkan 2, 3, 4, 5 cm sampai yang kecil sekali. Nah, kalau daerah di suatu daerah itu memiliki rekahan yang cukup masif, maka kita akan mendapatkan zona mineral yang cukup banyak di situ ya. Zona mineral yang terbentuk akibat penjalaran fluida hidrotermal tadi menjadi lebih banyak dan akan terbentuk mineral yang lebih banyak di situ. Oke, jadi ini gambar yang dua-dua ini adalah magnetic veins ya, urat magnetik yang deposited along joint ya, dia akan terbentuk ya sepanjang joint, fault dan fractures dalam host rocknya adalah ultramafic ya, di Salem Road, Tamil Nadu, India ya, seperti ini. Jadi ini host rocknya adalah batuan ultramafic ya. Ya, biasanya warnanya hitam gitu, basalt gitu misalkan aja ya. Yang sudah tua kemudian terrekahkan dan terintrusi lagi di bawahnya sehingga apa namanya cairan hidrotermalnya bisa mengisi itu tadi. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah yang akibat fault ya, akibat fault atau lipatan. Ini akibat plaster deposit yang sebelumnya itu terkubur di bawah, kemudian terkena tektonik ya, terkena apa namanya gaya sehingga akan terjadi lipatan atau fault ya. Fault. Jadi bentuknya bisa sesuai dengan kondisi stratigrafi yang ada di situ atau kondisi tektonik yang ada di situ. Ya, jadi seperti contohnya seperti ini ya, ini adalah pirit zinc lead ya. Jadi apa namanya mineralisasi pirit, seng dan lead yang awalnya adalah berbentuk flat begitu karena dia terbentuk dari pengendapan mineral sebelumnya. Kemudian dia tertekan kemudian mengalami bending, mengalami lekukan begitu sehingga mendapatkan pola-pola tertekuk begitu. Tapi di sini kita masih bisa menelusur mineralnya ya. Menelusur mineralnya yang berwarna keputihan, putih-putih, kecoklatan ini ya. Oke. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah fault ya, akibat patahan. Jadi bisa jadi pola mineral di situ itu kelihatan dari pola patahannya bisa jadi ya. Jadi apa namanya rekahan dan join yang bergeser itu kan disebut sebagai patahan. Jadi otomatis kalau rekahan saja bisa terisi, otomatis patahan yang bergeser atau rekahan yang bergeser otomatis juga bisa terisi. Ya. Jadi ini sebagai contohnya. Ini di sebelah sini adalah rekahan yang terisi, kemudian ini ada faulting ya. Faulting tentu saja di sekitar area sini juga cukup banyak terjadi zona mineral. Oke ya. Massive chromite lode depicting sharp faulted contact with barren ultramafic rock. Ya. Oke. Jadi ini adalah contoh jenis klasifikasi keberadaan mineral yang dikontrol oleh struktur. Kemudian yang selanjutnya adalah zona shear. Ya, zona shear bisa dikatakan apa namanya suatu zona atau suatu batuan yang terkena secara tektonik, dia terkena shearing ya. Shearing itu adalah gaya yang bergeser pada permukaannya. Dia tangensial terhadap normal dari permukaannya, sehingga di dalam batuan tadi terjadi bentukan rekahan-rekahan yang menerus begitu ya, menerus dan agak paralel gitu, sejajar begitu ya. Nah, kemudian rekahan-rekahan tadi terisi mineral fluida hidrotermal sehingga terbentuk zona mineral di situ.
Ya, bisa disebutkan kalau ada batuan di bawah permukaan yang mengalami rekahan, mesti di dalamnya itu ada hidrotermalnya, ada apa? Ada fluidanya, Kalau fluida yang masuk ke situ adalah fluida yang kaya akan mineral pembawa, mungkin air yang terbawa dari intrusi dan sebagainya, itu akan terbentuk mineral dengan cukup masif di situ. Ini adalah contoh dari kromit ya, yang warnanya hitam, dan magnetit warnanya putih, yang berbentuk seperti layering, itu lapisan ya, yang apa namanya, terbentuk akibat zona shear, rekahan yang arahnya itu apa namanya, paralel begitu. Kemudian juga bisa jadi kontrolnya adalah breksi, ya, bentuknya adalah breksi. Jadi biasanya kita kenal dengan beberapa mineral yang di dalam proses pembentukannya dia itu memiliki mineral-mineral yang tertata sedemikian sehingga akan apa namanya, membentuk pola melingkar begitu ya. Pola melingkar. Ya, pola-pola melingkar tadi bisa membentuk semacam pola breksi. Ya, pola-pola melingkar semacam breksi. Jadi pola-pola melingkar ini akan membentuk pola lapukan yang semacam breksi. Ya. Padahal breksi sendiri yang kita tahu itu adalah batuan yang terbentuk dari bongkah-bongkah yang berupa fragmennya sama pengisinya, ya, semennya, yang batuannya itu tidak berbentuk bulat ya, tidak berbentuk atau masih utuh begitu ya, masih pecahan utuh. Nah, dari pola-pola semacam ini dicontohkan ada di gambar 2.6 ini, didapatkan kromit yang ukuran yang warnanya hitam dengan white rim ya, ini tadi hitam dengan white rim, kromit ini di dalam gabru ya, dalam gabru. Jadi bentuknya itu irregular, apa jenenge, terpisah-pisah dalam fragmen-fragmen begitu yang irregular, makanya dikenal dengan breksi. Bisa jadi ini juga merupakan breksi dulunya yang mengalami pemadatan yang cukup masif, itu juga bisa. Oke. Kemudian ditinjau dari keterdapatan mineral ya. Dari keterdapatan mineral itu kita bisa bagi menjadi, yang pertama adalah mineral diseminasi ya. Mineral diseminasi ini seperti Pak Nukman jelaskan kemarin, kristalisasi terjadi pada magma pada kedalaman. Jadi terbentuknya pendinginan intrusi tapi pada bagian yang relatif dalam, dimana ketika mendingin itu beberapa fluida hidrotermalnya itu akan membentuk kristal ya. Kristalnya terjadi pada bagian yang ada di dalam tanah ya, bagian di dalam tanah. Oke, jadi disebut sebagai diseminasi. Mineral metal dan non-metal berbentuk spars dalam bentuk butir halus di bagian host rock-nya. Ini kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Nukman ya. Jadi butirnya menjadi halus, lembut gitu ya kalau di bagian dalam. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah yang masif. Ya, masif ini biasanya berasosiasi dengan aktivitas vulkanik atau hidrotermal yang ada di dekat dengan permukaan. Biasanya apa namanya, batuannya yang juga berasosiasi dengan intrusi yang ada di dekat permukaan. Biasanya akan kaya dengan sulfida ya, akan kaya dengan sulfit ya. Kita lihat lagi sulfit tadi di depan tadi, dan apa namanya, sering didapatkan ya, lebih mudah didapatkan karena ini biasanya juga sering sampai muncul di permukaan tanah yang
termasuk masif ini karena dia memang dekat dengan permukaan tanah. Oke. Kenapa orang lebih suka mencari masif mineral? Karena di samping secara ekonomi dia lebih murah, mineral-mineral yang ekonomis tadi masih memiliki nilai yang cukup baik ya. Jadi sehingga intinya secara ekonomi masih menguntungkan itu ya. Dari biaya untuk membongkar sama biaya untuk mencari itu jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan hasil yang didapatkan. Oke, jadi keterlambatan mineral. Kemudian juga bisa keterlambatan mineral dalam bentuk urat atau veins. Nah, ini merupakan bagian dari masif ini tadi ya. Kalau masif tadi terbentuk dari mungkin permukaan intrusi ya, dari zona bakar di zona bakar di batuan hostnya ya, terbentuk mineral di situ yang dalam ukuran cukup banyak besar di situ, tetapi tidak memungkinkan pula di fluida hidrotermal yang ada di situ itu masuk ke dalam rekahan-rekahan sehingga membentuk urat ya, membentuk urat. Veins ya. Vein, fissure vein, dan lode merupakan deposit berbentuk tabular yang terbentuk oleh deposisi mineral dan pengganggunya pada ruang terbuka akibat fault, shear, dan zona gekar yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi keterdapatan mineral bisa dalam bentuk urat. Nah, ini yang kalau didapatkan dalam bentuk urat berarti logikanya dia berada di atas masif ya. Karena masif itu yang gede gitu di bawah gitu ya. Kemudian yang di beberapa fluida hidrotermal akan lari ke atas mengisi urat-urat yang ada di atasnya. Biasanya kalau kita ketemu urat itu di bawahnya ada masif. Oke ya. Kemudian yang kedua, urat ini biasanya cukup tipis, bergerak ke dalam atau horizontal sesuai struktur yang ada. Oke, jadi struktur yang ada di situ itu mempunyai orientasi, kemudian urat yang terjadi akan mengisi orientasi struktur yang ada di situ. Nah, kemudian ada juga istilah stringer. Stringer itu adalah urat yang jumlahnya masif dan sangat berdekatan. Jadi mestinya ini dulu terjadi pada zona dengan zona fault, mungkin ya zona fault ukuran besar di mana fault tadi itu didominasi batuan beku biasanya, kemudian terintrusi lagi sehingga akan didapatkan urat-urat yang terbentuk dalam bentuk veins tapi cukup rapat begitu ya. Oke. Ini ada contoh gambar 28, ini adalah seated veins dan vein stringer on sphalerite in dolomite host rock ya. Jadi adalah mineral sphalerite yang membentuk seated veins ya. Jadi urat-urat itu berbentuk semacam lembaran-lembaran begitu, dan vein stringer. Jadi ada yang ukurannya kecil tetapi banyak ya. Beberapa ada yang ke sana, ada yang ke atas, ini rekahannya ya, ini ke atas. Ada cukup masif di situ, lapisan tipis-tipis ya, disebut sebagai vein stringer di sini. Dari sphalerite yang berada atau mengisi rekahan pada dolomite ya. Jadi host rocknya adalah dolomite. Kemudian yang gambar di bawahnya ini 2.9 itu adalah stratifikasi and stringer dari sphalerite, galena, dan pirit dari carbonaceous kalk silicate rock. Ya, jadi ini contoh dari stratifikasi ya, bentuknya itu berlapis tipis begitu yang mengelompok cukup banyak, saling berdekatan lapisan-lapisan vein yang ada. Oke ya, ini contoh gambar di lapangannya. Kemudian bisa juga dalam bentuk urat tangga atau ladder vein. Ladder vein itu contohnya di sebelah kanan ini ya. Itu ladder vein. Jadi ini sebenarnya merupakan vein dan stringer juga, tetapi ukurannya lebih masif, ukurannya lebih gede, dan urat-urat tadi itu agak berjauhan. Ya, lebih gede dan agak berjauhan, sehingga kalau terpotong oleh struktur begitu, terpotong oleh permukaan bisa menjadi semacam tangga begini ya.
Jadi ini sebenarnya urat yang arahnya ke arah dalam gitu ya. Jadi terpotong oleh mungkin dibongkar atau mungkin oleh pemotongan longsor dan sebagainya. Jadi sehingga kelihatan seperti tangga seperti ini. Nah, ini adalah ladder vein yang artinya adalah seperti urat dengan jarak teratur dan membentuk seperti dinding dike yang berjajar, terbentuk dari joints konstruksi yang terus-menerus. Ya. Oke, jadi di situ ada sesar join yang terjadi pada suatu tempat dan terus-menerus sehingga semakin besar, semakin besar, semakin besar kekar yang ada di situ, join yang ada di situ menjadi ukuran semakin besar dan semakin masif ya, dengan jarak yang relatif sama, sehingga ketika terisi oleh fluida hidrotermal maka akan menjadi zona mineral yang bentuknya seperti tangga begitu. Kemudian selanjutnya adalah stockwork ya. Jadi stockwork itu dikarakterisasi dari massa batuan yang berukuran besar dilengkapi oleh jaringan sembarang mineralisasi yang terbentuk pada breksi. Jadi ini sebenarnya mirip seperti breksi tadi ya. Nah, yang breksi ini tadi ya, yang terkontrol struktur oleh breksi ini. Ini ketika di dalam mineral dia akan terdapat dalam bentuk stockwork. Ya. Jadi polanya itu membentuk seperti pola breksi. Jadi ada boulder-boulder besar. Jadi mineral dalam bentuk boulder dan besar. Ya, ukurannya gede-gede gitu dan di antaranya terisi oleh kristal ataupun oleh semen pengisinya. Oke ya. Kemudian berbentuk-bentuk yang lain seperti stratiform, yaitu seperti stratifikasi seperti sebelumnya ini tadi ya, seperti ini. Stratifikasi membentuk stratiform akibat dari larutan hidrotermal yang naik ke atas melewati lapisan akuifer berpori membentuk stratifikasi. Jadi larutan hidrotermal tadi mengisi pori-pori dari yang sebenarnya akuifer ya, terisi. Karena aquifer itu kadang-kadang ada selipan clay begitu, maka akan terbentuk stratiform ya. Oke, jadi bentuknya semacam ini stratiform sphalerite ya, mineralisasi di kalsilikat host rock ya. Jadi bentuknya horizontal begitu. Ya bukan ya horizontal tetapi bentuk strata. Kemudian ini adalah strata bound deposit mineral yang terdapat pada satuan stratigrafi. Jadi satuan stratigrafi itu bisa ada cukup banyak ya, ada yang disebut sebagai pinch out, ada yang disebut sebagai batasan ke arah daratan ya, atau onlap begitu ya, membentuk onlap. Itu dari situ bisa terbentuk stratiform yang bentuknya mirip seperti onlap dan dibatasi oleh onlap itu tadi, atau dibatasi oleh pinch out itu tadi. Oke ya, ini dikenal dengan strata bond. Kemudian juga dikenal dengan layered ya, dengan layered ya, berbentuknya itu perlapisan begitu, atau dalam bentuk porfiri yang berbentuk semacam breksi tadi. Oke, ini dari sisi morfologinya semacam ini. Dan juga ada yang berbentuk lentikural, yang berbentuknya seperti lensa begitu ya, dari cairan hidrotermal yang mengisi rekahan di host rock yang bentuknya semacam ukurannya kecil dan bentuknya semacam lensa-lensa. Kemudian juga bisa deposit itu memiliki morfologi yang berbentuk pipa ya, berukuran cukup besar pada arah vertikal. Oke ya, jadi terbentuk dari pengisian mineral breksi pada pipa vulkanik. Jadi pipa yang terjadi di gunung begitu, itu kemudian akan terbentuk zona atau daerah mineral terbentuk akibat pendinginan magma yang membentuk leher atau tenggorokan ya, tenggorokan dari gunung itu tadi. Ketika sudah tidak aktif lagi maka akan membeku dan membentuk pola kekar tiang, biasanya yang kekar vertikal gitu. Oke.
Kemudian dari sisi klasifikasinya bisa diklasifikasikan dari model terjadinya. Itu di sini ada magmatik, ada sedimenter, ada metamorfik, dan ada sulfida masif vulkanogenik. Yang magmatik tentu saja terkoneksi dengan evolusi magma yang masuk ke kerak samudra. Ya, jadi apa namanya, mineral ini terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan-batuan batuan-batuan beku, ya, batuan-batuan beku yang ada di bawah permukaan. Oke, jadi beberapa batuan beku tadi akan membentuk mineral yang biasa, yang tidak ekonomis, beberapa yang berasosiasi dengan fluida hidrotermal akan membentuk mineral yang ekonomis, ya, yang mestinya bentuknya akan menyesuaikan dengan bentuk intrusi yang ada di situ atau terbentuknya batuan beku yang ada di situ. Dan yang kedua adalah dari model terjadinya adalah sedimenter. Sedimenter itu berarti mineral ini terbentuk atau zona mineral ini terbentuk dari proses pengendapan, ya, pengendapan dan pemadatan, ya. Jadi itu akan terbentuk dari media yang dibawa oleh air kemudian diendapkan pada suatu tempat. Ini dikenal dengan sedimenter. Seperti saya jelaskan untuk besi tadi misalkan, ya, pasir besi. Kemudian terkait dengan model terjadinya metamorfik, ya. Jadi mineral-mineral itu terjadi karena tekanan dan suhu tinggi bersamaan dengan proses terbentuknya batuan metamorf, ya. Jadi panasnya bisa akibat terintrusi baru oleh batuan beku atau bisa jadi oleh kedalaman yang lebih dalam dari batuan tersebut berada, sehingga dia mengalami tekanan dan suhu yang tinggi. Oke, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sulfida masif yang vulkanogenik. Jadi ini sulfida masif yang terkait dengan keberadaan atau terbentuknya gunung, ya, terbentuknya gunung. Daerah-daerah yang sebelumnya batuan beku atau sebelumnya intrusi yang kemudian membeku, kemudian terintrusi kembali, itu sangat berpotensi menjadi sulfida masif vulkanogenik. Ya, jadi apa namanya, mineral tadi itu terbentuk pada area vulkanogenik, ya, daripada area terkait dengan keberadaan gunung api. Oke, ya, di Pulau Jawa cukup banyak, ya, semacam ini. Pulau Jawa cukup banyak beberapa area termasuk vulkanogenik, ya. Oke, kalau yang termasuk di magmatik itu sebagian besar di daerah Kalimantan, Sulawesi itu cukup banyak yang prosesnya adalah dari magmatik. Kemudian ini ada juga yang model terjadinya dikenal dengan black smoker pipe type, ya. Mungkin kalian bisa mencari supaya mendapat informasi yang lebih jelas, ya. Terbentuk dari air hidrotermal yang super panas tersembur ke atas. Air ini memiliki konsentrasi sulfida metal yang tinggi, membentuk sulfid masif black chimney like. Jadi apa namanya, bisa kalian bayangkan akan terbentuk seperti kolom ke atas gitu, ya. Kolom ke atas begitu yang terbentuk seperti yang saya sampaikan tadi, ada kekar tiang begitu, ya, karena adanya air hidrotermal yang bertekanan tinggi dan menyembur ke atas, kemudian mengkristalkan beberapa batuan yang ada di situ, ya, mengkristalkan menjadi hidrotermalnya menjadi kristal dan terbentuk mineral-mineral baru di situ. Oke, kemudian ada juga yang dinamakan sidek. Sidek ini coba silahkan dicari sendiri. Ini kelihatannya terkait dengan endapan yang ada di pantai, ya, yang ada di laut, ya. Jadi semacam sedimenter ini, tetapi ada sifat khususnya. Tapi saya tadi coba cari, ya, lagi tentang sidek ini. Kemudian skarn itu mirip seperti proses pembentukan porfiri, terbentuk akibat pergantian atrasi dan kontak dari batuan host oleh cairan hidrotermal dari batuan intrusi, ya. Skarn ini juga mirip dengan sulfida masif vulkanogenik ini, ya. Jadi terbentuk karena
kontak dari batuan baru atau intrusi baru terhadap batuan yang lama. Ya, biasanya intrusinya itu dari intrusi yang batuan yang mafic, ultramafic, felsic maupun granitik. Ya, jadi ini intrusi batuan yang lumrah yang ada di Jawa. Ya. Jawa pada zaman dulu itu hampir semua zona intrusinya termasuk dalam 4 zona intrusi ini atau 4 batuan beku ini. Kemudian modelnya bisa jadi placer seperti yang saya jelaskan tadi, itu hanya pengendapan saja, tidak terganggu oleh kondisi apapun, dan pengendapan yang ada di laut, di sungai oleh karena angin, ya dari suatu batuan induk ya yang terlapukan dan mineralnya terbawa ke tempat lain. Ini disebut sebagai placer. Ya, biasanya diamond itu dari placer ini ya. Diamond itu dari suatu ada intrusi yang membawa material diamond tadi sampai ke atas, kemudian tersitu terlapukan, diamondnya masih utuh, dia ikut terbawa dan terendapkan di tempat-tempat, entah sungai, entah laut, entah karena terjadi perpindahan tanah atau longsor ataupun angin ya yang menyebabkan perpindahan diamond itu tadi. Itu dikenal dengan placer ini. Namanya adalah placer model terjadinya. Kemudian yang terakhir dari slide ini kelihatannya adalah grade ya. Grade itu adalah tingkat dari nilai ekonomis dari mineral, keterdapatan mineral dalam host rock-nya. Biasanya dikenal dengan keterdapatan mineral yang terikat dengan jenisnya tadi ya, bisa jadi oksida atau sulfida tadi, atau karbonat tadi yang ada di depan tadi, dibandingkan dengan host yang ada di sekitar itu. Yang disebut sebagai high grade itu adalah konsentrasinya lebih dari 15%, kemudian medium grade, low grade, dan very low grade. Tapi ini tergantung dari bukan mineral native tadi ya, tapi mineral-mineral yang terikat ya dalam oksida maupun dalam sulfida dan sebagainya. Oke, kira-kira semacam ini. Ini kalau pengen dilihat lebih lanjut, ini adalah elemen dan tipe-tipe depositnya. Terdapat dalam apa begitu ya. Ini lebih nyaman. Misalkan Ag ini terdapat dalam PB atau elemen yang berasosiasi dengannya ada PB, Cu, Py, Cd, Pa dan seterusnya. Ini host rock-nya biasanya adalah seperti ini. Bisa dilihat satu persatu ya, sampai elemen yang penting sampai seng di bawah ini ya. Bisa terdapat di dolomite maupun carbonaceous schist ya. Carbonaceous schist ini batuan metamorf ya. Oke, yang terbentuk dari atau dominan karbonat di situ. Jadi ini semuanya istilah geologis sekali. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih detail mungkin bisa disampaikan ke saya, nanti saya tanyakan ke Pak Nukman. Karena penjelasan geologi dari beberapa host rock ini mungkin perlu pendalaman materi yang cukup banyak ya, cukup tinggi atau cukup besar gitu. Ya mungkin kalau nantinya Pak Nukman itu sudah tidak lagi ikut mengajar di sini, itu porsi geologinya otomatis akan saya kecilkan, akan saya sedikitkan karena saya tidak begitu menguasai di situ. Nanti porsi geofisikanya dan porsi umumnya yang saya besarkan. Jadi porsi pengajarannya saya geser. Karena kalau kita menjelaskan sesuatu yang bukan bidang kita itu butuh ekstra effort ya, harus belajar banyak hal. Oke, kira-kira seperti ini yang bisa saya sampaikan.